Saya tiba-tiba ingin bercerita tentang cucu saya. Ketika dia berumur hampir 2 tahun, tiba-tiba kejang-kejang. Hari itu sehari sebelum hari raya. Jadi anak saya nginep di rumah saya. Punya cucu 1, 2 tahun usianya. Satu pagi cucu saya itu kejang-kejang. Matanya terbalik-balik. Kami larikan ke rumah sakit anak. Suster berkata, waduh, ini kritis banget. Cepat masuk ke gawat darurat. Untung tidak ada pasien saat itu. Tapi saudara tahu ketika saya mau naik ke atas, melihat cucu saya, suster berkata, Bapak minta maaf. Hanya boleh orang tua. Bagi COVID, saudara. Waduh, lihat cucu itu mata terbalik-balik. Tidak ada hitamnya. Saya duduk sama istri berdua. Dia menangis berdoa. Saya ini pendeta. Sudah terbiasa lihat orang sakit dan mendoakan orang sakit, anak sakit dan kritis. Tapi belum pernah saya alami untuk seorang cucu. Tiba-tiba menantu saya yang di atas teriak nama cucu saya. Artinya apa? Saya diam sama istri saya pegang tangannya, saya nangis. Saya tahu dia telah berpulang. Menantu saya teriak begitu keras panggil nama anaknya. Hati saya hancur. Saya tahu dia telah pergi. Saya cuma berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Tiba-tiba anak saya turun. Lalu berkata, ada apa? Saya berkata, ada apa, dengan penuh keraguan. Mukanya semua biru, Pak. Kalimat selanjutnya barangkali jantungnya telah berhenti. Suster, dokter lari lagi ke atas. Saya terduduk sama istri saya, gak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali jadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu satu kepasrahan yang luar biasa sulitnya. Saya tidak berkata sembuhkan dia, aku pendeta Tuhan, aku pendeta, sembuhkan itu anakku, itu cucuku. Aku tahu Bapak itu mampu melakukannya. Tapi aku juga tahu diri. Aku gak bisa maksa Bapak. Cuma Bapak tahu apa kebutuhan kami. Kemudian anakku turun lagi dan berkata, dia balik lagi, Pak. Dia hidup lagi. Puji Tuhan. Saudara mengerti, doa ketika kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Itu satu kepasrahan yang hebat. Satu kepercayaan, satu iman yang hebat kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani. Jadilah kehendak-Mu.